Media Vietnam ketakutan Elkan Bagat bobol gawang Fulham jelang laga timnas Indonesia versus Vietnam. Di informasi selanjutnya, pelatih Irak ogah remehkan timnas Indonesia. Awalnya mau bereksperimen, kini utamakan pemain inti. Dan yang terakhir, kondisi terkini pemain timnas Indonesia Sinteyong bisa turunkan skuad terbaik untuk menghadapi Irak. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Media Vietnam The Tau 247 ketakutan setelah Elkan Bagat membobol gawang Fulham menjelang laga timnas Indonesia versus Vietnam. The Tau 247 menyebut gol ini sebagai pertanda timnas Indonesia bakal menjadi lawan yang tidak mengenakan bagi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semalam Elkan Bagat memperkuat Ipswich Town kontra Fulham di babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Bek 20 tahun itu masuk di menit 60 menggantikan bek timnas Australia yang bernama Cameron Burgess. Setelah 19 menit berada di lapangan, bek bertinggi badan 194 cm ini mencetak golnya. Elkan mencetak gol via sundulan kepala, memanfaatkan sepakan pojok dari Jack Taylor. Sayangnya gol dari Elkan masih belum membantu Ipswich Town lolos ke perempat final Piala Liga Inggris 2023-2024. Bintang timnas Indonesia itu yaitu Elkan Bagat mencetak gol di Carabao Cup sebelum laga timnas Indonesia versus Vietnam. Tulis The Tau 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Timnas Indonesia berjanji akan menjadi lawan yang tidak menyenangkan bagi skuad asuhan Philippe Troussier dalam waktu dekat. Lanjut The Tau 247. Bentrok di matchday kedua dan ketiga grup F kualifikasi Piala Asia 2024. Timnas Indonesia punya peluang untuk mengalahkan Vietnam. Selain karena Vietnam tak lagi ditangani oleh Park Hang-seo, Timnas Indonesia juga semakin kuat dengan kehadiran pemain-pemain keturunan macam Shani Patinama, Sandy Wallace, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk. Ya, Timnas Indonesia semakin kuat jika Nathan Choaon dan Jae Itse segera rampung proses naturalisasinya. Sekarang menarik untuk melihat progres Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong. Timnas Irak diprediksi menurunkan skuad terbaiknya kala bentrok kontra Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Irak Jesus Casas ini berubah pikiran menghadapi Timnas Indonesia yang awalnya mau bereksperimen kini dipaksa menurunkan skuad terbaik. Sebelumnya, Jesus Casas hanya menganggap laga kontra Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 hanyalah pemanasan alias laga uji coba. Kini, Jesus Casas mengakui akan menyingkirkan pemikiran tersebut. Skuad singa Mesopotamia itu dikabarkan akan serius menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Federasi Sepak Bola Iran menyebutkan Casas telah menyingkirkan kebiasaan buruk. Casas memutuskan untuk menghilangkan kebiasaan bereksperimen dengan pemain dan nama baru untuk timnas Irak. Pelatih asal Spanyol tersebut memutuskan akan memilih skuad inti sebagai bentuk keseriusan Casas menjelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Federasi Irak yang dikutip oleh Win-Win. Artinya, Jesus Casas diprediksi akan mengandalkan pilar Irak yang kerap menjadi skuad inti, termasuk Aiman Hussein, Ali Al-Hamadi, Zidan Iqbal, Ibrahim Baish, Amir Al-Amari, Amjad Atwan, dan Saad Natik. Lalu ada Hussein Ali, Mirkas Durskim, dan juga Jalal Hassam. Dalam rilis yang sama, Federasi Irak sepakat akan menatap serius kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia Qatar 2023. Kedua ajang tersebut, Timnas Irak akan bentrok dengan Timnas Indonesia dan juga Vietnam. Bedanya, Filipina akan mengisi pos di kualifikasi Piala Dunia dan Jepang di ajang Piala Asia 2023. Terdekat Timnas Irak akan menjamu Timnas Indonesia pada 16 November nanti. Tim media Timnas Irak Emad Muhammad menyebut Jesus Casas sudah menyodorkan daftar 50 pemain yang dikirim ke federasi. Casas akan memilih 23 pemain pada akhir minggu depan dan mengumpulkan semua pemain H-3 menjelang pertandingan kontra Timnas Indonesia. Daftar final 23 pemain pada akhir minggu depan memang akan dipilih berdasarkan pelatih dan kesiapan pemain, dan catatan tim akan berkumpul 72 jam sebelum kualifikasi pertandingan melawan Indonesia. Tulis surat kabar Al-Sabah.
Di atas kertas, Irak memang lebih unggul saat berhadapan dengan Indonesia, Vietnam, dan juga Filipina. Ranking APIK Irak membuat Jesus Casas akan menjadikan pertemuan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan Indonesia sebagai ajang pemanasan. Laga itu bak menjadi kelinci percobaan untuk mengenali kelebihan dan kekurangan timnas Indonesia dan juga Vietnam. Ketika Irak sudah mengetahui hal tersebut, maka negara ini bisa melahap timnas Indonesia dan Vietnam di Piala Asia 2023 mendatang. Namun, setelah artikel tersebut rilis, nama Jesus Casas dipanggil oleh federasi. Dikutip dari InSportic, Federasi Irak akan memanggil Jesus Casas terkait hasil kurang memuaskan di pertandingan Jordan International Tournament 2023 lalu. Ya, update kondisi terkini pemain timnas Indonesia, Sinteyong diprediksi menurunkan skuad terbaiknya untuk melawan Irak. Kabar baik untuk kekuatan timnas Indonesia jelang melawan Irak pada laga perdana putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basrah International Stadium Basrah pada Kamis 16 November nanti. Pasalnya, 4 dari 6 pemain timnas Indonesia sudah mulai sembuh dari cederanya. Bahkan sudah ada 2 pemain yang sebelumnya mengalami cedera dan bermain membela klubnya masing-masing. 2 pemain ini adalah Yance Sayuri dan Elkan Begat. Selanjutnya ada Sandy Wallace yang perlahan-lahan sudah pulih dari cederanya. Sandy hanya membutuhkan waktu tak lama untuk kembali lagi ke lapangan. Sebelumnya Sandy mengalami cedera saat membela KV Mechelen melawan Cercle Burgers dalam lanjutan Liga Belgia pada Sabtu 28 Oktober lalu. Petaka datang jelang akhir babak pertama, Sandy Wallace dan pemain Burgers terlihat dalam duel udara. Saat sudah mendarat, kaki pemain lawan tepat jatuh di bagian dalam kaki kiri Sandy dan membuat luka terbuka yang cukup lebar. Sempat menahan sakit di lapangan, Sandy akhirnya ditarik keluar dengan kaki berdarah. Dia akhirnya mendapatkan beberapa jahitan atas insiden tersebut. Dan kabar terbarunya, Sandy harus beristirahat beberapa pekan untuk penyembuhan cedera itu. Sementara masih ada 2 pemain timnas Indonesia yang masih cedera. Kedua pemain itu adalah Marcelino Ferdinand dan juga Ivar Jenner. Tim pelatih timnas Indonesia pun juga masih terus memantau kondisi dari kedua pemain tersebut. Adapun timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada Minggu 12 November 2023 sebelum berangkat ke Irak nantinya. Rencananya skuad Garuda akan berangkat ke Irak pada Senin 13 November nanti, sementara untuk pemain-pemain dari luar negeri akan langsung bertemu di Irak tanpa harus ke Jakarta terlebih dahulu.